Shalom, senang bisa berjumpa lagi dengan saudara sekalian dan kita akan mendengarkan renungan hari ini. Mari kita siapkan hati kita, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk setiap kesempatan mendengarkan firman Tuhan. Terangilah hati kami, berikan hikmat dan pengertian, berikan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Keluaran 29 ayat 44. Keluaran 29 ayat 44. Aku akan menguduskan kemah pertemuan dan mezbah itu. Lalu Harun dan anak-anaknya akan kukuduskan supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Demikian firman Tuhan. Tema kita mempersembahkan hidup untuk melayani Tuhan. Keluaran pasal 29 menceritakan tentang prosedur penahbisan Harun dan anak-anaknya sebagai imam untuk melayani Tuhan di dalam kemah pertemuan. Ini adalah salah satu bagian penting dalam kitab Keluaran yang menunjukkan betapa seriusnya peran pelayanan di hadapan Tuhan. Nah, penahbisan ini mencakup berbagai ritual yang mendalam dan penuh makna, yang melambangkan penyucian, penyerahan diri, dan pemisahan untuk pelayanan ilahi. Mari kita perhatikan beberapa hal penting berikut ini. Pertama, penyucian melalui pengorbanan, ayat 1-9. Dalam ayat pertama hingga ke-9, Allah menginstruksikan agar Harun dan anak-anaknya disucikan dengan ritual tertentu, termasuk penyembelihan domba jantan, ada percikan darah, dan pemakaian pakaian imam yang kudus. Penyucian adalah langkah pertama yang sangat penting dalam kehidupan seorang hamba Tuhan. Sebelum dapat melayani Tuhan, kita harus dibersihkan atau dikuduskan dari segala dosa dan kesalahan kita. Namun, pengorbanan Kristus di atas kayu salib adalah penyucian kita yang sesungguhnya, yang sejati, dan melalui itu kita dipanggil untuk hidup di dalam kesucian. Yang kedua, penahbisan sebagai imam, ayat 10-28. Ayat-ayat ini menggambarkan lebih lanjut bagaimana Harun dan anak-anaknya harus dilibatkan dalam upacara penahbisan, termasuk pengurapan dengan minyak kudus dan percikan darah di telinga, di jari tangan, dan kaki mereka. Semua ini menunjukkan bahwa mereka dipilih secara khusus dan juga secara total, totalitas hidup mereka untuk melayani Tuhan. Setiap orang percaya yang dipanggil untuk melayani Tuhan haruslah memiliki pengabdian yang penuh. Penahbisan ini mengingatkan kita bahwa pelayanan kepada Tuhan memerlukan komitmen total, di mana hidup kita harus diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, perjamuan persekutuan dengan Tuhan, ayat 29-34. Setelah penahbisan, ada juga perintah untuk mengadakan perjamuan persekutuan. Daging dari korban perjamuan tidak boleh disia-siakan, melainkan harus dimakan oleh orang-orang yang telah disucikan. Perjamuan ini adalah simbol dari hubungan yang intim dan penuh persekutuan antara Tuhan dan umat-Nya. Dalam pelayanan kita tidak hanya bekerja untuk Tuhan, tetapi kita juga dipanggil untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Persekutuan ini memperkuat iman kita dan memberi kita kekuatan untuk melayani lebih lagi. Dan yang terakhir, yang keempat, kesetiaan terhadap panggilan Tuhan, ayat 35-46. Ayat-ayat terakhir menggambarkan bagaimana penahbisan ini harus diteruskan selama 7 hari berturut-turut. Selama periode ini, korban harus dipersembahkan secara terus-menerus sebagai tanda kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Tuhan menginginkan kesetiaan dalam pelayanan kita, bukan hanya sebagai bagian dari rutinitas atau kewajiban, tetapi sebagai bentuk hubungan yang mendalam dengan Tuhan. Kita dipanggil untuk setia dalam menjalankan tugas yang telah diberikan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Keluaran pasal 29 mengajarkan kita tentang pentingnya penyucian
penahbisan, persekutuan dengan Tuhan, dan kesetiaan dalam pelayanan. Tuhan tidak hanya memanggil kita untuk melayaninya, tetapi juga untuk hidup dalam kesucian dan hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan. Mari kita perbaharui komitmen kita untuk hidup dalam panggilan Tuhan, berfokus pada pelayanan yang setia, dan selalu mencari persekutuan yang lebih dalam dengan Tuhan tiap-tiap hari. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami, supaya kami dapat memahami firman-Mu, dan firman-Mu itu semakin meneguhkan iman kami dan memimpin kami kepada satu komitmen untuk kami mau menyerahkan hidup bagi Tuhan, melayani Tuhan, selagi masih ada kesempatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Shalom.